Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan siang hari ini, saya akan mempresentasikan mengenai pedoman penulisan transliterasi Arab Indonesia. Langsung saja masuk ke daftar isi, yaitu ada pendahuluan, rumusan masalah, latar belakang, rumusan masalah, pembahasan, pengertian tentang transliterasi, penyerapan kata dalam transliterasi, pedoman transliterasi, dan penutup, kesimpulan, dan saran. Masuki bab pertama, yaitu pendahuluan, latar belakang. Alih aksara transliterasi huruf Arab ke huruf Latin dalam ejaan bahasa Indonesia diatur dengan surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K nomor 158 tahun 1987, nomor 0543 PU 1987. Transliterasi merupakan salah satu program penelitian yang pelaksanaannya dimulai pada tahun 1983 atau 1984 untuk mencapai rumusan yang lebih baik. Transliterasi ini memang dihajatkan untuk semua bangsa dalam menuliskan bahasanya, karena tidak adanya pedoman yang baku yang dapat dipergunakan oleh masyarakat tersebut. Dari hasil itu diketahui bahwa selama ini masyarakat masih mempergunakan transliterasi yang berbeda-beda. Rumusan masalah. Apakah pengertian transliterasi atau alih aksara? Yang kedua, bagaimana penyerapan kata dalam transliterasi atau alih aksara? Yang ketiga, bagaimana pedoman transliterasi atau alih aksara? C. Tujuan masalah. Yang pertama, untuk mengetahui pengertian transliterasi alih aksara. Yang kedua, untuk mengetahui penyerapan kata dalam transliterasi alih aksara. Dan yang terakhir, yang ketiga, untuk mengetahui pedoman transliterasi alih aksara. Memasuki bab kedua, yaitu memasuki pembahasan. Pengertian tentang transliterasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pada tahun 1999 disebutkan bahwa menerjemahkan berarti menyalin atau memindahkan dari suatu bahasa ke bahasa lain. Kata terjemah sendiri berasal dari bahasa Arab, yakni tarjamah, yang mengandung arti menjelaskan dengan bahasa lain atau memindahkan makna dari satu bahasa ke bahasa lain. Menurut Jacobson, secara garis besar penerjemah terbagi dalam 3 kategori. Yang pertama, penerjemah intralingual, yaitu penerjemah terjadi dalam bahasa yang sama. Yang kedua, penerjemah interlingual, yaitu penerjemah dari satu bahasa ke dalam bahasa lainnya. Yang ketiga, penerjemah intersemiotik, yaitu menerjemah ke dalam bentuk lain seperti ke dalam bentuk musik, film, atau lukisan. Dalam buku ini, penerjemah yang dimaksud tentu saja adalah penerjemah kategori yang kedua. Alih adalah pindah atau ganti. Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Menurut Kamus Besar Indonesia, transliterasi atau alih huruf adalah penggantian huruf dari huruf abjad yang satu ke abjad yang lain, terlepas dari lafal bunyi kata yang sebenarnya. Jadi, transliterasi adalah pengalihan suatu jenis huruf ke jenis huruf lainnya. Misalkan alih aksara dari aksara Jawa ke huruf Latin, dari huruf Jawi ke huruf Latin, dari aksara Arab ke huruf Latin. Beberapa penulisan menggunakan sumber berbahasa Inggris beserta alih aksaranya dalam bahasa Inggris. Yang sering digunakan adalah alih aksara kalam. Kadang-kadang perbedaan alih aksara ini dengan alih aksara kritis Indonesia menimbulkan kesalahpahaman dan kekeliruan pembacaan. Contoh alih aksara kalam, Omar, Hadid, alih aksara kritis Indonesia, Utsmar, Hadid, Hadis. Penyerapan kata dalam transliterasi. Kata dari bahasa Arab yang diserap ke dalam bahasa Indonesia mengalami penyederhanaan atau perubahan, baik dalam hal penulisan maupun pengucapannya. Sebagai contoh, huruf Qaf pada Irak, Yakub, Ahlak, Fikih, Qadar, dan Kaidah telah diserap menjadi Kaf, sedangkan pada Quran dan Masjidil Aqsa tetap bentuknya dan dialih aksara sebagai Qaf.
Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan antara alih aksara dan kata serapan tersebut. Bisa dibaca dan bisa dipahami ya. Kemudian memasuki pedoman transliterasi alih aksara. Jadi tabel di bawah ini menyajikan pedoman alih aksara. Yang pertama huruf Arab, kemudian alih aksara, itu penulisan hurufnya ke dalam bahasa Latin, kemudian keterangannya, cara tulisnya. Kemudian transliterasi dan transkripsi. Penulisan kata majemuk dapat dilakukan menurut ahli aksara, kata per kata atau alih bunyi. Ditulis berdasarkan alih aksara transliterasi atau alih bunyi transkripsi. Transliterasi ini mengikuti gaya penelitian dalam bahasa Inggris atau untuk keperluan urutan abjad, sedangkan transkripsi lebih banyak penggunaannya dalam bahasa Indonesia yang cenderung menuliskan kata sebagaimana pengucapannya. Ini contohnya transliterasi dan transkripsi. Jadi transliterasi ini adalah penulisannya Aldin. Transkripsi ini pelafatannya Ad-Din, Al-Rahman, Ar-Rahman. Tulis dengan huruf kapital atau tidak. Contohnya seperti di bawah. Kemudian penutup. Masuki kesimpulan dari pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, transliterasi adalah pengalihan suatu jenis huruf ke jenis huruf lainnya, misalkan alih aksara dari aksara Jawa ke huruf Latin. Beberapa penulis menggunakan sumber bahasa Inggris beserta alih aksaranya. Dalam bahasa Inggris, yang sering digunakan adalah alih aksara kalam. Kadang-kadang perbedaan alih aksara ini dengan alih aksara kritis Indonesia menimbulkan kesalahpahaman dan kekeliruan pembacaan. Contoh alih aksara dalam bahasa alih aksara kalam, Omar Hadid. Alih aksara kritis Indonesia, Umar Hadis. Yang kedua, kata dari bahasa Arab yang diserap ke dalam bahasa Indonesia mengalami penyederhanaan atau perubahan, baik dalam hal penulisan maupun pengucapannya. Yang ketiga, berdasarkan alih aksara transliterasi atau alih bunyi transkripsi, transliterasi ini mengikuti gaya dalam bahasa atau untuk keperluan pengurutan abjad. B. Saran. Bagaimana memudahkan menggunakan transliterasi? Berdasarkan hasil makalah tersebut, penulis menyarankan agar kita senantiasa menggunakan bahasa yang sesuai dengan metode yang telah ditetapkan oleh Kaidah Bahasa Indonesia. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.